Shalom, Jemaat Tuhan. Senang kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam pembelajaran kita. Kita sudah masuk di dalam kitab Yeremia pasal 18 sampai yang ke-20. Maka mari kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu buat gereja kami, GIA Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pemahaman Alkitab kami dalam pasal 18-20 kitab Yeremia. Kami mohonkan hikmat, pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di dalam pemahaman Alkitab online ini. Sarana prasarana yang dipakai kami mohon Tuhan menolong agar semuanya boleh lancar, tidak ada kendala dan boleh memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali dalam kitab Yeremia pasal 18 sampai yang ke-20. Maka mari kita akan bersama-sama melihat ayat demi ayat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Alkitabnya, baik apakah elektronik ataupun secara buku, di mana nanti saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Ini PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Nah, sebelumnya kita akan membaca ayat lebih dulu ya. Yeremia di dalam pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Berbunyi demikian. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Ya, berbunyi demikian. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Yang ke-9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu yang dan perbuatanmu. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ayat yang ke-13, sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis?
air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Ayat 16, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 dengan subtema yang diberikan oleh LAI, doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Ayat yang ke-18, berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Maka dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran cerita dari rumah-rumah mereka, dan apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tapi engkau, ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu, bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita, Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-23. Ya, jadi jemaat Tuhan, kita akan pertama-tama melihat pendahuluan dari Yeremia 18 ini ya. Yeremia 18 ini menyajikan salah satu perumpamaan paling simbolis di dalam Perjanjian Lama, yaitu perumpamaan tentang tukang periuk dan tanah liat. Nah, melalui perintah Tuhan kepada Yeremia untuk mengamati pekerjaan seorang tukang periuk, Tuhan menyampaikan pesan yang kuat mengenai kedaulatannya atas umat Israel, khususnya bangsa Israel itu ya. Bejana yang rusak dan dibentuk kembali menjadi lambang kehendak ilahi yang dapat membangun atau merobohkan, bergantung pada respon manusia terhadap panggilan pertobatan. Nah, pasal ini menekankan bahwa walaupun Tuhan berdaulat mutlak, ia tetap memberikan ruang ya sebagai bentuk kemurahannya terhadap pertobatan gitu kan, atau tetap pemberontakan dia manusia yang tidak mau bertobat. Namun respon negatif dari bangsa Yehuda, yaitu kekerasan hati, ya akhirnya mengundang hukuman yang tak terhindarkan. Yeremia pun menghadapi perlawanan dan berdoa agar Tuhan membalas mereka ya, dari ayat yang dari 18 sampai 23. Yang dimana bangsa itu tetap terus menolak firman-Nya gitu kan, dan melawan Nabi Yeremia. Nah, pasal 18 ini merupakan seruan keras untuk kembali pada Tuhan dan mengingat akan konsekuensi dari kedegilan hati. Secara teologis, Yeremia 18 ini menawarkan kerangka berpikir yang penting mengenai pertobatan dan tanggung jawab secara kolektif. Pasal ini tidak hanya menampilkan Tuhan sebagai pribadi yang adil dan berdaulat, tapi juga sebagai pihak yang memberi ruang akan pertobatan. Ya,
Nah, di sisi lain, penolakan Yehuda terhadap panggilan pertobatan menunjukkan resistensi spiritual yang berujung pada konsekuensi fatal. Secara literal, narasi ini bergerak dari simbolisme visual kepada penerapan konkret dan diakhiri dengan konflik yang dialami Yeremia sendiri. Nah, maka kita akan melihat ya dari struktur Yeremia 18 ini, ayat yang pertama sampai keempat bicara prolog dan simbolisme tukang periuk, di mana ada perintah ilahi kepada Yeremia untuk mengamati pekerjaan tukang periuk sebagai media pewahyuan, visualisasi proses pembentukan bejana dari tanah liat yang rusak dan dibentuk kembali, menekankan kedaulatan penuh sang pembuat. Lalu yang kedua bicara ini ya tafsir teologis atas simbol itu ayat 5 sampai yang ke-10. Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai tukang periuk atas umat manusia, khususnya bangsa Israel. Ditegaskan prinsip ilahi keputusan Tuhan itu mutlak, namun Tuhan juga memberikan ruang kepada pertobatan, itu kan, atau konsekuensi ketegilan hati. Yang ketiga, adanya aplikasi nubuat terhadap Yehuda 11 sampai 12. Yeremia diperintahkan untuk menyampaikan firman peringatan kepada Yehuda yang dimana respon bangsa yang menolak seruan pertobatan yang menunjukkan betapa degil dan bebalnya hati secara bangsa itu pada mereka. Dan yang ke-13 sampai yang ke-17, Tuhan menyatakan penyimpangan bangsa sebagai suatu yang tak lazim, menyimpang secara historis dan teologis, digambarkan konsekuensi yaitu berupa kehancuran tanah dan keterasingan ilahi. Dan ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 itu bicara penolakan terhadap nabi dan doa pembalasan. Ya, konspirasi bangsa terhadap Nabi Yeremia mencerminkan betapa degilnya mereka terhadap suara kenabian. Yeremia menanggapi dengan doa memohon Tuhan untuk bertindak dan membalaskan setiap perbuatan jahat bangsa Yuda itu terhadap dirinya. Nah, melalui struktur Yeremia ini, ya kita akan melihat sekarang eksposisi, namun sebelumnya ada sedikit latar belakang yang bisa saya sharingkan, ya, di mana Yeremia 18 ini ditulis dalam konteks menjelang kejatuhan Yehuda ketika bangsa itu sedang berada dalam krisis moral dan spiritual yang serius. Bangsa tersebut telah berulang kali menolak peringatan para nabi termasuk Yeremia dan memilih mengikuti penyembahan berhala serta sistem sosial yang tidak adil. Nah, pasal ini muncul di tengah-tengah rangkaian nubuat penghukuman dan panggilan pertobatan yang menunjukkan hubungan antara ketidaksetiaan umat dan konsekuensi historis yang akan menimpa mereka. Nah, maka sekarang kita akan melihat secara eksposisinya, ya, terdiri dari 5 bagian utama jemaat Tuhan, ya, yang coba saya bagi menjadi 5 poin. Ini adalah eksposisi. Yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang kedua, cara perintah ilahi kepada Yeremia, di mana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengamati rumah tukang periuk sebagai bentuk pewahyuan simbolik. Lalu dilanjutkan di ayat yang ketiga sampai yang keempat, di mana Yeremia diminta untuk mengamati ya tukang periuk ini, di mana Yeremia itu menyaksikan tukang periuk memperbaiki bejana yang rusak, menggambarkan fleksibilitas dan kuasa penuh dari sang pembuat. Lalu mulai dari simbol tukang periuk ini, Allah memberikan wahyu, nah ini saya sebut dengan penjelasan teologisnya, ya, di mana Tuhan menggunakan simbol tersebut untuk menjelaskan bahwa eh, bangsa ini ya, nasib bangsa itu ditentukan oleh kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat mutlak, yang mau membuat apa itu sesuai dengan Allah, mirip seperti sesuai dengan kehendak kepada tukang periuk ini, ya. Tetapi juga Allah memberikan ruang untuk adanya respon pertobatan, ya. Nah, dari ayat yang 11 dan 17 itu ini ya aplikasi nubuat itu kepada bangsa Yehuda, yaitu untuk memperingatkan Yehuda melalui Nabi Yeremia, tetapi bangsa itu tetap menolak dan memilih untuk mengikuti rancangannya sendiri. Ada sebuah kedegilan hati dari bangsa Yehuda ini.
ya, dan ayat yang 18 sampai 23 itu bahwa bagaimana penolakan terhadap Yeremia dan doa untuk ini ya pembalasan atau disebut dengan imprekatori yang 18 sampai yang ke-23, di mana Yeremia menjadi objek konspirasi dan menyerahkan keadilan itu akhirnya kepada Tuhan melalui doa yang tajam terhadap para penentangnya. Nah, cara ini eksposisi yang coba saya jabarkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Nah, dari penjabaran ini saya coba untuk share dengan makna-makna teologisnya. Ya, itu yang pertama, kedaulatan Allah atas umat dan bangsa-bangsa. Yeremia 18 ini menekankan bahwa Allah memiliki otoritas penuh terhadap umat manusia, ya, khususnya terhadap bangsa Yehuda pada waktu itu. Sebagaimana tukang peri memiliki kuasa atas tanah liat di ayat yang ke-6, simbol ini mengilustrasikan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, itu ya, yang juga menjadi tokoh utama sebenarnya di dalam sejarah bangsa Israel, yang dimana dia membentuk bangsa itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, namun kedaulatan ini juga memberikan ruang, adanya ruang pertobatan, ruang relasi, respon, dan aspek relasional, gitu ya. Mana dijelaskan ya, yang ke-7 sampai yang ke-10. Maka ada juga disebut dengan ruang kemurahan Allah, ya, di dalam kedaulatan Allah yang mutlak, Allah yang berdaulat, ada ruang untuk respon, meresponi juga untuk disebut dengan pertobatan. Di mana disebut dengan di kata-kata di Allah menyesal itu bukan berarti lalu menyesal dalam konsep manusia, tapi Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang otoritas mutlak, tapi Allah juga yang berkemurahan. Ya, nah di dalam bahasa Yeremia itu disebut dengan seakan-akan kalau bangsa itu bertobat, Allah itu tanda kutip menyesal menghukum. Tapi dalam arti menyesal tidak sama dengan arti menyesal kita seakan-akan lo kemarin keliru ya sekarang kamu bisa bukan, tapi kata-kata itu lebih ke arah membuka ruang kemurahan, ruang respon manusia untuk bisa bertobat. Nah, ini sebuah konsep yang penting di dalam teologi perjanjian lama, yang dimana Allah itu adalah Allah yang otoritas penuh, tapi Allah juga tidak kaku ya. Otoritas itu kalau boleh saya katakan tidak sama dengan diktator, kan? Tapi Allah yang juga mau terbuka terhadap respon manusia, di mana ayat yang kita baca tadi ketika bangsa itu bertobat, itu kan, bahwa Allah itu akan memberikan kemurahan dan diberkati, gitu kan? Tapi ayat yang ke-10 juga kalau bangsa itu tetap degil, Allah akan mencabut berkat. Nah, maka yang ketiga, jadi bisa juga Yeremia 18 ini memperlihatkan ketegangan antara pewahyuan ilahi dan penerimaan umat. Ini sebuah fungsi dan risiko pelayanan kenabian. Meskipun pesan Tuhan bersifat menyelamatkan, tapi kita melihat respon umat Yehuda justru adalah penolakan dan permusuhan terhadap Yeremia. Gambarkan di dalam doa Yeremia 18 sampai yang ke-23. Ini menunjukkan risiko yang inheren dalam pelayanan kenabian, serta pentingnya kesetiaan Nabi dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi perlawanan. Nah, lalu poin makna teologis yang keempat, itu respon manusia terhadap firman Tuhan. Nah, penolakan Yehuda terhadap peringatan Yeremia ini mencerminkan kekerasan hati dan penolakan terhadap otoritas ilahi. Respon ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi dari ketidaktaatan, bahkan ketidaktaatan secara bangsa ya, secara kolektif. Mereka berkata di ayat yang 12, kami akan menuruti rancangan kami sendiri yang menjadi simbol kedegilan dan keangkuhan spiritual. Nah, yang kelima, saya bisa katakan bahwa realitas konflik profetik. Penolakan dan konspirasi terhadap Yeremia menunjukkan risiko menjadi pembawa firman dan kebenaran Allah di tengah generasi yang jahat. Di doa Yeremia yang 19-23 bersifat imprekatori, mengungkapkan perasaan luka dan seruan akan keadilan Allah.
Ini menunjukkan bahwa emosi manusia seorang nabi juga merupakan bagian dari interaksi spiritual yang jujur dengan Tuhan. Nah, ini makna teologis yang bisa saya sharingkan. Maka relevansi Yeremia 18 bagi konteks kita masa kini. Ada 3 relevansi yang coba saya bagikan. Ada kedaulatan Allah dan juga keterlibatan manusia di dalam sejarah. Di tengah dunia yang sering merasa dikuasai oleh sistem atau takdir yang kaku, Yeremia 18 menyampaikan bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah umat manusia. Namun bukan berarti lalu manusia menjadi manusia yang pasif, ya konsep takdir adil bahwa manusia itu ya sudahlah, tidak bisa lakukan apa-apa, tapi manusia ini juga diberikan ruang, diundang untuk bisa meresponi, itu ya, dengan pertobatan, ketaatan, ya yang dimana ada ruang kemurahan di dalam otoritas dan kedaulatan Allah ini. Nah, yang kedua adalah bicara etika kolektif dan tanggung jawab sosial. Yeremia 18 itu berbicara bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada bangsa. Ini menekankan bahwa dosa atau pertobatan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga secara kolektif. Nah, dalam konteks kontemporer, ini bisa diterapkan pada tanggung jawab sosial, keadilan struktural, dan peran gereja atau komunitas dalam meresponi krisis moral dan spiritual masyarakat. Dan yang ketiga, panggilan untuk ketaatan dalam pelayanan profetik atau istilah juga pelayanan firman. Ya, bagi pemimpin rohani atau siapapun yang terpanggil menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yeremia 18 menjadi pengingat akan pentingnya integritas di dalam sebuah pelayanan. Bahkan ketika pesan yang disampaikan itu tidak populer, kan, tidak mengikuti tren zaman. Nah, penolakan terhadap suara kebenaran itu bukan hanya tantangan di masa Yeremia, bahkan sampai hari ini, dari sekarang ya, di mana seringkali pemimpin itu dituntut untuk menyampaikan sebuah pesan, bukan pesan apa kata Tuhan, tapi apa kata tren alay orang ramai yang menyenangkan telinga. Nah, dari kitab Yeremia ini, kita ada panggilan untuk tetap terus taat terhadap pelayanan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap terus teguh strict. Dan itulah kenapa Gereja Salmasi 2025 juga mengambil tema teguh di dalam iman, ya, be firm in the faith. Artinya bahwa faith kita terhadap kebenaran firman Tuhan bukan kepada suasana zaman, selera zaman, tren masa kini, tapi terhadap kebenaran firman Tuhan yang dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Maka belajar dari Yeremia 18 ini ada 4, ya, saya kasih 4 aplikasi praktika. Yang pertama, tentang bicara pertobatan pribadi dan kolektif. Yeremia 18 mengajak baik secara individu, pribadi lepas pribadi, ataupun juga secara kolektif atau secara komunitas, untuk senantiasa mau mengkoreksi arah kehidupan kita. Menyadari bahwa perubahan rohani itu penting dan membawa dampak nyata dalam hidup pribadi atau masyarakat, ya. Jadi seperti yang lalu saya juga sudah jelaskan dalam Yeremia 16:17, itu kan, bahwa firman Tuhan itu penting tidak hanya secara kognitif merubah akal budi, tapi juga penting untuk harus bisa tercermin, ada sebuah dampak yang jelas di dalam kehidupan nyata kita. Ya. Nah, lalu yang kedua juga kesediaan kita, keterbukaan hati kita untuk mau dibentuk oleh Allah. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, setiap orang dipanggil untuk bersikap rendah hati dan bersedia mau dibentuk oleh kehendak Allah. Bahkan ketika prosesnya terasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan selera atau harapan pribadi. Yang ketiga, ada bicara kritis terhadap ketidakadilan struktural. Karena pesan Yeremia ini juga bersifat secara kolektif, ya, kepada bangsa Yehuda, maka aplikasi praktika kita hari ini, umat Kristen masa kini diajak juga untuk tidak apatis terhadap realitas sosial, tapi juga menjadi suara kebenaran, ya, di dalam konteks ketidakadilan, tentang korupsi, penyimpangan moral. Gereja secara kolektif juga dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan.
kan, di mana hari ini ketidakadilan struktural, penyimpangan-penyimpangan moral itu semakin ngeri, semakin marah. Gereja dipakai untuk tidak diam dan tidak akhirnya sudahlah ikutin arus, yang penting pokoknya fine-fine diterima, tapi tetap mau berani menyuarakan kebenaran. Dan yang keempat, mau adanya keteguhan dalam menghadapi penolakan. Ini di mana Yeremia menjadi teladan bagi orang-orang percaya, termasuk saya dan juga kita semua, dalam mengalami tekanan karena menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat yang menolak, dan untuk tetap terus keteguhan untuk tidak berhenti, tidak mundur, tidak urung, tetap terus menyuarakan kebenaran. Nah, itu Bapak Ibu Saudara bicara soal Yeremia 18. Nah, sekarang kita lanjut di dalam Yeremia ke-19. Nah, sebelum masuk di dalam Yeremia 19, kita kembali mengingat ya, Yeremia 18 adalah sebuah perikop yang kuat secara teologis, menantang secara moral, dan sangat relevan secara kontekstual. Ia menyajikan Allah sebagai pembentuk sejarah yang memberi ruang bagi pertobatan dan tanggung jawab manusia. Dalam dunia yang sering merasa tak berdaya atau acuh terhadap nilai-nilai ilahi, pesan dari tukang periuk, ya, perumpamaan tukang periuk ini kan sebuah perumpamaan yang yang sangat tidak asing, yang sangat sering terdengar dan menjadi populer juga di dalam kalangan orang Kristennya. Jadi ini pesan itu sangat kuat, yang dimana jadi sebuah panggilan untuk kembali kepada ketaatan, ketundukan secara mutlak kepada Sang Tukang Periuk dalam hidup kita, yaitu Allah, Sang Pembentuk itu, dan kita mau taat untuk mau dibentuk menurut rancangan Allah yang kudus, rancangan ilahi yang indah, yang meskipun kita tidak bisa pahami hari ini. Setelah itu kita bicara Yeremia 18. Nah, kita masuk dalam Yeremia 19. Ya, Yeremia 19 itu sebetulnya merupakan kelanjutan dari pesan simbolik yang dimulai pada pasal yang sebelumnya. Nah, namun kita coba melihat ayat ini ya. Nah, saya undang untuk kita membuka kembali di dalam Yeremia 19, ada 15 ayat. Ya, yang dimana saya coba bacakan ayat ini buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berbunyi demikian. Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, ayat yang pertama. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beli. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Ayat yang keempat, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ayat yang ke-6, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi.
Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Ayat 9, aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Ayat yang ke-10, selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Dan yang ke-12, begitulah akan kulakukan pada tempat ini, demikian firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para Raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet. yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban pada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ayat yang ke-14, ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataanku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita, Yeremia 19 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Nah, Yeremia 19 ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan kelanjutan dari pesan simbolik yang dimulai dari pasal sebelumnya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan ya, tetapi dengan intensitas yang meningkat dalam hal ancaman hukuman. Jika dalam pasal 18 Allah digambarkan sebagai tukang periuk yang masih bersedia membentuk ulang bencana yang rusak, maka dalam pasal 19 simbolisme berubah menjadi bencana yang dihancurkan sebagai lambang dari hukuman yang tak terhindarkan. Di sini dimensi simbolik beralih dari pembentukan ulang kepada penghancuran final, menandakan bahwa masa pertobatan telah terlampaui akibat kedegilan bangsa Yehuda. Nah, secara historis, pasal ini berada dalam periode menjelang kehancuran Yerusalem oleh bangsa Babel dan menggambarkan ketegangan antara misi kenabian Yeremia dan penolakan sosial serta religius yang dihadapinya. Penggunaan tindakan simbolik publik memecahkan kendi tanah liat ya di hadapan para tua-tua bangsa menunjukkan strategi retoris profetik yang bukan hanya verbal tapi juga performatif dengan maksud mengguncang kesadaran umat yang sudah sangat tumpul secara spiritual. Selanjutnya, Yeremia menyampaikan bahwa penghukuman Allah atas bangsa Yehuda bukanlah bentuk kesaliman, melainkan konsekuensi dari penolakan sistemik terhadap hukum dan perjanjian Tuhan, serta praktek penyembahan berhala termasuk pengorbanan anak di Ben Hinnom. Dengan demikian, pasal 19 kitab Yeremia ini bukan hanya dokumen penghukuman, tapi juga seruan terakhir kepada bangsa yang menolak bertobat dengan simbolisme kuat yang berbicara tentang kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Nah, saya mencoba memberikan 4 struktur kerangka ya, untuk kita boleh memahami kitab Yeremia pasal 19 ini. 15 ayat ini ada 4 kerangka struktur. Ayat 1 dan 2 itu bicara perintah Tuhan kepada Yeremia untuk buat tindakan simbolik ya, di mana Yeremia itu diperintahkan untuk membeli kendi tanah liat dan mengumpulkan para tua-tua imam ke lembah Ben Hinnom. Penempatan geografis terbang gitu ya, memiliki nilai simbolis dan historis penting dalam lokasi kejahatan ritual itu Ben Hinnom itu, di mana yang tadi saya katakan
pengorbanan anak ya terhadap dewa-dewa mengerikan. Nah, ayat yang ketiga sampai ke-9 itu bicara deklarasi penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Yeremia menyampaikan nubuat penghukuman yang mengerikan. Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuduhan terhadap umat mencakup penyembahan berhala dan pengorbanan anak, pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Ya, hukum Allah yang hidup yang membawa bangsa Israel itu keluar dari. Dan yang akibatnya di ayat 3 sampai 9 ini Tuhan akan membuat kota ini menjadi sumber kengerian dan ejekan di mata bangsa-bangsa. Dan ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 itu struktur yang ketiga itu saya boleh katakan simbolisme penghancuran kendi. Yeremia mengatakan kendi di depan para tua-tua sebagai tindakan simbolis dari kehancuran Yehuda. Penekanan pada sifat final dari penghukuman bencana yang tidak dapat diperbaiki lagi. Tempat yang najis akan menjadi tempat penguburan massal dan kenajisan religius. Yang 14 sampai yang ke-15 karena penegasan kembali dan reaksi awal. Yeremia kembali ke pelataran rumah Tuhan untuk mengulangi pesan penghukuman. Ia menegaskan bahwa penolakan umat terhadap firman Tuhan menjadi dasar bagi penghukuman yang akan datang. Nah, maka berangkat dari struktur ini, jemaat Tuhan, saya akan mencoba untuk mengeksposisinya. Namun sebelumnya saya ingin men-sharingkan tentang latar belakang singkat dari kitab Yeremia pasal 19 ini. Nah, Yeremia 19 ini muncul di tengah-tengah peringatan yang keras kepada Yehuda yang telah menolak peringatan Tuhan selama bertahun-tahun. Kehidupan religius di Yehuda telah terdegradasi. Bentar ya. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kehidupan religius dengan Yehuda yang telah terdegradasi menjadi penyembahan berhala yang mengerikan, termasuk pengorbanan anak di lembah Ben Hinnom yang menjadi simbol dari perbuatan keji dan najis di ayat yang kelima. Ini merupakan bagian dari siklus nubuat Yeremia yang berfokus pada penghukuman yang tidak terelakkan atas Yerusalem dan Yehuda akibat ketergilaan mereka dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam pasal ini, Yeremia dihadapkan dengan tugas profetik yang penuh risiko dan penuh dengan tindakan simbolik, yaitu menghancurkan kendi tanah liat. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda nubuat, tetapi juga sebagai penggambaran yang jelas mengenai kebinasaan yang akan menimpa Yehuda dan Yerusalem karena penolakan mereka terhadap Allah. Yeremia 19 menekankan bahwa Tuhan sudah mencapai titik akhir kesabarannya dengan bangsa ini dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Nah, maka saya coba memberikan 4 poinnya, analisa struktur teks, posisi singkat lah istilahnya. Mungkin saya coba gambarkan dari ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ya, ayat yang ke-1 dan kedua itu bicara perintah Tuhan pada Yeremia untuk tindakan simbolik, yaitu inilah pergilah belilah sebuah kendi tanah liat dari tukang periuk dan bawa berapa orang tua-tua dari bangsa itu dan berapa orang imam. Pada awal pasal ini Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia untuk membeli kendi tanah liat dan mengumpulkan para tua serta imam di lembah Ben Hinnom yang terletak di luar Yerusalem. Lembah ini memiliki konotasi negatif dalam Alkitab, ya, karena tempat itu menjadi situs pengorbanan anak-anak sebagai persembahan pada dewa-dewa asing yang dianggap sebagai suatu kejahatan besar dalam benar firman Tuhan. Dan demikian Tuhan memulai tindakan simbolik ini di tempat yang mengingatkan umat terhadap dosa besar mereka. Tindakan Yeremia untuk membeli kendi tanah liat dari tukang periuk memiliki makna yang dalam. Kendi tanah liat adalah simbol kehidupan umat yang seharusnya dibentuk oleh Tuhan sebagaimana pasal 18. Ya. Tapi karena perbuatan mereka, kini kendi itu akan dihancurkan. Dalam pengertian ini, Tuhan memberikan pesan yang sangat jelas melalui tindakan
Yeremia, gancuran yang akan datang adalah akibat dari penolakan terhadap Tuhan yang adalah sang pembentuk hidup mereka. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang ke-9, deklarasi penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas tempat ini yang menyebabkan setiap orang yang mendengarnya gemetar. Nah, di bagian ini, Yeremia menyampaikan nubuat penghukuman yang sangat keras terhadap Yehuda dan Yerusalem. Malapetaka yang akan datang meliputi kehancuran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan akan membuat Yerusalem jadi tempat yang dipenuhi dengan teror dan penghinaan sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Dosa utama yang menjadi fokus penghakiman adalah penyembahan berhala dan pengorbanan anak-anak di lembah Ben Hinnom. Ya, bagaimana di ayat yang kelima? Teologisnya ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang penyembahan berhala dan pengorbanan anak sebagai pelanggaran yang sangat berat terhadap hukum Allah. Praktik ini tidak hanya menyimpang secara moral, tapi juga mengingkari hubungan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Allah tidak bisa berkompromi, dan menerima perbuatan yang demikian, karena sangat menentang dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Nah, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 itu saya menjadi simbolisme penghancuran kendi. Sesudah itu, pecahkan kendi itu di depan mata orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah aku akan memecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan kendi periuk yang tidak dapat dipulihkan lagi. Yeremia kemudian memecahkan kendi tanah liat di depan para tua-tua dan imam sebagai tanda visual yang kuat dari kehancuran yang akan menimpa Yehuda. Kendi yang pecah tidak dapat diperbaiki lagi, menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan terhadap kota ini adalah final dan tidak dapat diubah. Nah, teologi simbolik dari tindakan ini mengungkapkan bahwa setelah batas waktu yang diberikan Tuhan terlampaui, tidak ada lagi harapan pemulihan untuk Yerusalem. Penghancuran mereka telah menjadi tak terhindarkan karena penolakan mereka terhadap firman Tuhan. Simbol ini mengingatkan umat bahwa Allah yang berdaulat, dia bisa merubah berkat menjadi kutuk, dan bahwa keberadaan mereka bergantung kepada kedaulatan Allah dan juga ketaatan mereka penting pada otoritas dan kebenaran firman Allah. Ya, dan ayat 14 sampai 15 bicara penegasan kembali dan reaksi Yeremia. Yeremia kembali dari tempat pemecahan kendi itu, lalu berdiri raya di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada semua orang bangsa itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas kota ini dan atas semua kota-kota di sekitarnya, yaitu segala malapetaka yang telah aku sebutkan, karena mereka telah mengeraskan lehernya sehingga mereka tidak mau mendengarkan firman-Ku. Yeremia kembali ke pelataran rumah Tuhan untuk mengulangi pesan yang telah disampaikannya di luar kota, memberikan penegasan bahwa penghukuman ini adalah akibat dari penolakan yang keras terhadap Tuhan. Respon keras umat terhadap firman Tuhan menunjukkan betapa mereka itu sangat degil dan telah mengeraskan hati dan menutup telinga mereka terhadap panggilan Tuhan untuk bertobat. Nah, dari eksposisi 4 poin ini, jemaat Tuhan, saya mencoba memberikan 3 makna teologis. Yang pertama, kedaulatan Allah dalam penghukuman. Tindakan Tuhan yang menginstruksikan Yeremia untuk membeli kendi tanah liat dan memecahkannya di depan para tua-tua dan imam menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas sejarah dan bangsa-bangsa. Penghukuman yang disampaikan dalam pasal ini adalah bagian dari rencana ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Yeremia 19 menegaskan bahwa Allah tidak dapat dipermainkan dan keputusannya untuk menghukum Yehuda adalah final dan tak terelakkan. Meskipun Allah adalah Allah yang penuh kasih, namun kasihnya tidak dapat dipisahkan juga dari
keadilan, dan kekudusannya. Yang kedua, tindakan simbolik sebagai media penyampaian pesan ilahi. Yeremia dipanggil untuk melakukan tindakan simbolik yang mengandung pesan teologis yang dalam. Dengan memecahkan kendi, Yeremia tidak hanya berbicara mengenai penghukuman yang akan datang, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa penghukuman itu tidak dapat diubah. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun Allah menawarkan kesempatan untuk bertobat, namun jika kita terus-menerus menolak dan mengabaikan panggilannya, maka akan ada batas waktu pertobatan kesempatan untuk pemulihan itu menjadi terlambat dan tidak ada. Ya, dan yang ketiga, bisa kekejian penyembahan berhala dan kejahatan sosial. Salah satu dosa utama yang dihukum oleh Tuhan adalah penyembahan berhala, terutama pengorbanan anak-anak di lembah Ben Hinnom. Ini bukan hanya merupakan pelanggaran agama, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan moralitas. Dalam pandangan teologis, ini menggambarkan bahwa penyembahan berhala atau perbuatan yang menentang kehendak Tuhan memiliki dampak sosial yang merusak. Tuhan menganggap praktik ini sebagai kekejian yang harus dihentikan dan tidak ada pengampunan bagi mereka yang terus melakukan. Nah, dari tiga makna teologis ini saya mencoba juga men-sharingkan kepada Bapak Ibu Saudari sekalian 5 aplikasi praktika yang kita bisa coba pikirkan bersama-sama. Yang pertama, pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Yeremia 19 mengingatkan kita bahwa ketidaktaatan terhadap firman Tuhan bukan hanya soal pelanggaran pribadi, tapi juga memiliki konsekuensi besar terhadap komunitas. Kehidupan umat yang menolak untuk mendengarkan firman Tuhan akan menghadapi kehancuran baik secara individu maupun kolektif. Di dunia modern, penolakan terhadap prinsip-prinsip moral dan agama yang diwahyukan oleh Tuhan dapat berdampak pada keadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan bahkan ketegangan politik yang merusak tatanan sosial. Maka ada pentingnya pertobatan dan ketaatan dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan secara komunitas. Ya, Yeremia 19 mengingatkan umat Tuhan bahwa waktu untuk bertobat itu ada waktunya terbatas. Penghukuman yang diberikan oleh Tuhan adalah akibat dari penolakan terhadap panggilan untuk hidup dalam ketaatan. Untuk individu kita, ini masa kini, penting untuk kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap dosa dan ketidaktaatan sekecil apapun itu harus segera dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, waktu itu Tuhan berikan secara murah hati, tapi bukan berarti lalu tidak terbatas. Ada batasnya. Dimana kalau kita terus menunda pertobatan dapat membawa kita semakin jauh dari kehendak Allah. Ya. Nah, Yeremia 19 itu menggambarkan bagaimana bangsa Yahudi menolak untuk bertobat meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Di dalam relevan dalam kehidupan kita dalam dunia modern, di mana banyak individu dan kelompok menolak perubahan pertobatannya, meskipun kenyataan itu sangat jelas bahwa jalan mereka pilih itu mengerikan dan akan membawa kehancuran. Kan? Dalam banyak kasus, orang malah lebih memilih untuk bertahan dengan cara hidup yang rusak daripada mau dibentuk dan bertobat. Nah, praktika yang kedua, menanggapi krisis sosial dengan tetap terus keteguhan pada firman Tuhan. Yeremia 19 itu mengajarkan kita bahwa ketidakadilan sosial dan moral yang terus-menerus akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berperan dalam memperbaiki ketidakadilan, membantu yang tertindas, dan mempromosikan nilai-nilai moral yang berdasarkan ajaran Alkitab. Kita tidak hanya diharapkan untuk hidup dengan benar secara pribadi, tapi juga berkontribusi pada pemulihan tatanan sosial yang telah rusak oleh dosa. Yang ketiga, pentingnya kesadaran dan pengajaran firman Tuhan yang teguh dalam konsisten dalam gereja. Dalam konteks gereja masa kini, melalui Yeremia 19 mengajarkan bahwa gereja juga harus terus berbicara dan bertindak dengan jelas terhadap dosa dan kejahatan yang terjadi di dunia. Ya, di tindakan profetik di dalam Yeremia 19 ini, dengan diartikan sekarang adalah pengajaran yang konsisten dan teguh pada kebenaran firman Tuhan, tidak berkompromi atau tidak menyesuaikan, tapi harusnya dari keadaan zaman itu kita kembali mengevaluasi diri
Dan untuk kitanya harus bukan firman Tuhan yang menyesuaikan pada standar zaman, tapi kita harus menyesuaikan senantiasa terhadap standar moral kebenaran firman Tuhan, gitu kan? Jadi bukan firman Tuhan yang harus mengkalibrasi terhadap selera zaman, tapi kitanya harus terus mengkalibrasi, istilah ini kan mengkalibrasi diri kita kembali kepada standar firman Tuhan. Kan? Dan gereja tidak boleh menjadi lunak atau bahkan diam atau acuh tak acuh ya ketika menghadapi penyimpangan moral, tapi tetap terus harus dengan teguh dan konsisten menyuarakan kebenaran firman Tuhan, tentu dengan penuh kasih dan dengan penuh keberanian. Nah, yang keempat, kita harus memahami bahwa Allah juga menuntut kita berani untuk menghadapi setiap konsekuensi. Yeremia sebagai nabi yang menyampaikan pesan keras terhadap bangsa Yehuda menghadapi penolakan dan penderitaan. Namun ia tetap setia menyampaikan peringatan Tuhan meskipun itu tidak populer, nyaman, dan tidak menyenangkan hati orang banyak. Dan dunia modern, orang Kristen juga dipanggil untuk memiliki keberanian menghadapi tantangan dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun itu bisa menyebabkan konflik atau penolakan. Kehidupan sebagai seorang Kristen yang setia kepada Tuhan seringkali membutuhkan komitmen untuk berdiri di atas prinsip kebenaran meskipun dunia mengarah ke arah yang berbeda. Dan yang kelima, peringatan kehancuran sebagai konsekuensi dari penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Penyembahan berhala dalam konteks Yeremia tidak hanya mencakup penyembahan dewa-dewa asing, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pengorbanan dan ketidakadilan yang merusak kehidupan sosial dan moral. Zaman sekarang, meskipun penyembahan berhala dalam bentuk literal tidak begitu terlihat, banyak orang mengidolakan uang, kekuasaan, status sosial, dan juga teknologi. Semua ini sesungguhnya juga bisa dan dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dan membawa kerusakan sosial yang serupa dengan yang terjadi pada zaman Yeremia. Yeremia 19 mengingatkan kita untuk menilai dan mengatasi ketidakadilan sosial, eksploitasi, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan iman yang sejati. Maka Yeremia 19 itu mengajarkan kita tentang konsekuensi dan ketidaktaatan kepada Tuhan, kegilaan hati, dan penyembahan berhala. Penghukuman Tuhan terhadap Yehuda adalah bentuk keadilan yang tidak dapat dielakkan. Namun, pasal ini juga memberikan harapan bahwa hidup dalam ketaatan, keadilan, dan kesetiaan pada Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang penuh damai. Relevansi pasal 19 bagi kita semua adalah panggilan untuk bertobat, hidup dalam ketaatan, dan berperan aktif dalam mengatasi ketidakadilan sosial di dalam dunia ini, sambil tetap setia menjadi saksi kebenaran Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu kita lanjutkan sekarang di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang 1 sampai 18, di mana saya akan membacakan kembali Yeremia 20 ayat 1 sampai 18. Berbunyi demikian. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Ayat yang pertama, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu mendapat kepala rumah Tuhan mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Ayat yang ketujuh,
Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ayat yang ke-9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat yang ke-12, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ayat yang ke-15. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan saat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Dengarnya kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, jika ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Ayat yang ke-18, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Nah, demikian pembacaan Yeremia 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Nah, kitab Yeremia 20 mencatat salah satu momen penting dalam kehidupan pelayanan kenabian Yeremia, di mana ia menghadapi penolakan, penganiayaan, dan penderitaan karena pesannya yang tidak diterima oleh masyarakat dan pimpinan politik serta agama di Yehuda. Pasal ini mencatat interaksi langsung antara Yeremia dan Pasyur, seorang imam yang juga menjabat sebagai kepala istana di Bait Tuhan. Pasal ini menggambarkan konflik yang terjadi antara nubuat Yeremia yang keras tentang penghukuman terhadap Yerusalem dan penguasa-penguasa agama yang menentangnya. Yeremia dalam peranannya sebagai nabi tidak hanya menyampaikan pesan mengenai kehancuran yang akan datang, tapi juga merasakan tekanan pribadi yang besar yang diungkapkan dalam ungkapan-ungkapannya tentang penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dan penindasan ini, Yeremia tetap menjadi pembawa firman Tuhan yang setia. Meskipun ia mengungkapkan frustasi dan keputusasaannya dalam melaksanakan tugas kenabiannya, pasal ini memberikan gambaran mendalam tentang ketegangan batin seorang nabi yang dihadapkan pada penolakan dan penghinaan. Ya, secara teologis, Yeremia 20 mengungkapkan kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh nabi dalam melaksanakan panggilan Tuhan. Meskipun penderitaan itu nyata, pasal ini juga memperlihatkan pentingnya ketekunan dan ketaatan dalam menghadapi segala tantangan demi kemuliaan Tuhan. Pasal ini menyoroti tema tentang ketidakadilan, penindasan terhadap kebenaran, serta kejujuran dan integritas dalam pelayanan kenabian. Nah, maka saya memberikan gambarannya ada 5 struktur dari Yeremia pasal 20. Ayat 1 dan 2, penerimaan dan penangkapan Yeremia oleh Pasyur. Teks ini mencatat reaksi pertama Pasyur, imam dan kepala istana Bait Tuhan terhadap perkataan Yeremia. Pasyur sebagai pejabat agama
yang memiliki kekuasaan merasa terancam oleh pesan Yeremia mengenai penghukuman yang akan datang, sehingga memutuskan untuk menangkap dan menyiksa nabi tersebut. Penangkapan Yeremia merupakan tindakan represif terhadap penyampaian pesan kenabian yang tidak populer dan dianggap mengancam status quo kekuasaan agama dan politik di Yehuda. Lalu ayat 3 sampai yang ke-6, penghukuman terhadap Pasyur dan nubuat Yeremia. Pasyur diberi nama baru oleh Yeremia yang dalam bahasanya Magor Misabib, yang berarti teror di sekelilingnya, sebagai simbol dari kehancuran dan ketakutan yang akan melanda Yehuda. Nama ini menggambarkan nasib yang akan dialami oleh Yerusalem dan orang-orang Yehuda yang pada akhirnya akan diliputi ketakutan dan kehancuran. Pasyur akan mengalami kehancuran. Nubuat ini meramalkan bahwa Pasyur akan dibawa sebagai tawanan ke Babel, yang menjadi gambaran hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang menentang firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-10, pengungkapan penderitaan pribadi Yeremia sebagai nabi. Yeremia mengungkapkan penderitaan batin yang ia alami dalam tugas kenabiannya. Ia merasa seolah-olah telah diperdaya oleh Tuhan. Ya, meskipun ia berusaha untuk tidak berbicara lagi atas nama Tuhan, ia tidak bisa menahan diri karena firman Tuhan itu seperti kuat dan gambar api dalam tulang-tulangnya terbakar dalam dirinya. Perjuangan batin Yeremia, di satu sisi Yeremia merasa terhina dan perlakuan dengan tidak adil, tapi di sisi lain ia tidak dapat menahan firman Tuhan yang ada dalam hatinya untuk tidak disampaikan. Hal ini mencerminkan konflik dalam kehidupan Nabi antara keinginan untuk mundur dari tugas dan tetap terus sebuah komitmen yang tetap terus harus dijalankan. Yang keempat, ekspresi keputusasaan dan pengharapan dalam Allah. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-13. Yeremia mengungkapkan rasa tertekan, tetapi dalam ayat ini ia juga menemukan pengharapan dalam keberadaan Allah yang tidak dapat meninggalkannya. Meskipun ia mengalami penghinaan dan penolakan, ia percaya bahwa Tuhan akan membela dan melindunginya dari musuh-musuhnya. Kepercayaan terhadap keadilan Tuhan, Yeremia mengakui bahwa Tuhan adalah pembela yang sejati yang akan memberikan keadilan dan mengatasi semua ketidakadilan yang dialaminya. Dan ayat ke-14 sampai 18 itu bicara kutukan terhadap hari kelahirannya, di mana Yeremia mengutuk hari kelahirannya, sebuah ekspresi yang kuat dalam keputusan pribadi. Ia merasa bahwa kelahirannya adalah sebuah kesalahan karena telah ditentukan untuk menjalani penderitaan dan penolakan. Hal ini menunjukkan kesulitan emosional yang sangat dalam yang dihadapi Yeremia dalam menjalankan tugas kenabian, sebuah kesedihan dan kefrustasian. Yeremia merasa tidak dihargai dan ia mencurahkan pesan kekecewaan terhadap kehidupannya yang penuh dengan kesulitan meskipun ia hanya berusaha untuk melayani Tuhan. Nah, berangkat dari struktur ini saya mencoba untuk memberikan eksposisi. Ya, ayat yang 1 dan kedua, penerimaan dan penangkapan Yeremia oleh Pasyur. Ya, nah, Pasyur seorang imam yang berkuasa menangkap Yeremia dan menyiksanya, yang mencerminkan respon umum dari pihak berkuasa terhadap nubuat-nubuat yang tidak populer. Pasyur merasa terancam dengan pesan yang dibawa Yeremia mengenai kehancuran yang akan datang bagi Yerusalem dan kerajaan Yehuda yang akan dihancurkan oleh Babel. Sebagai pejabat agama, Pasyur merasa bahwa Yeremia adalah ancaman terhadap stabilitas politik dan sosial yang ada. Nah, dari sudut pandang teologis, penangkapan Yeremia menandakan bahwa penolakan terhadap firman Tuhan oleh pemimpin agama dan politik sangat sering disertai dengan tindakan-tindakan represif. Pihak yang merasa tertantang oleh pesan yang tidak sesuai dengan agenda mereka akan cenderung menghalanginya dengan kekerasan. Di sisi lain, tindakan Pasyur ini juga memperlihatkan bagaimana penindasan terhadap kebenaran dan penghinaan terhadap nabi menjadi salah satu tema utama dalam kehidupan para nabi Perjanjian Lama. Yeremia tidak hanya dihina secara fisik, tapi juga secara moral dan sosial sebagai akibat ketidaksetiaannya terhadap status quo. Lalu di bagian yang kedua, penghukuman terhadap Pasyur dan nubuat Yeremia 3 sampai yang ke-6. Ya. Nah, pemberian nama dalam bahasa aslinya Magor Misabib oleh Yeremia adalah bentuk deklarasi ilahi bahwa Pasyur tidak akan terbebas dari penghukuman Tuhan. Nama ini juga menggambarkan kenyataan bahwa orang-orang menentang Tuhan dan firman-Nya meskipun memiliki posisi kekuasaan, pada akhirnya akan menghadapi penghakiman yang tak terhindarkan. Ini adalah penggambaran kedaulatan Allah gitu ya, yang tidak akan bisa terlawankan oleh kekuatan manusia seberapapun kuatnya.
Ya, ini memberikan pesan bahwa orang-orang yang menentang firman Tuhan akan berakhir dengan kehancuran dan kengerian. Ya. Dan yang ketiga adalah pengungkapan penderitaan pribadi Yeremia, ayat yang ke-7 dan 10. Ya, Yeremia mengungkapkan sebuah perasaan tertekan dan seakan-akan merasa dipermainkan, diperdaya oleh Tuhan. Tetapi ia sadar bahwa kalau mundur ada sebuah hal yang tidak benar yang seakan-akan membakar dirinya, yang tidak bisa disimpan atau diabaikan. Ya, di tengah-tengah kepedihan batin, tapi juga ada sebuah komitmen tetap terus untuk menyatakan kebenaran dan integritas. Nah, maka di ayat yang 11 sampai ke-13 ada disebut dengan pengharapan di dalam Allah. Meskipun Yeremia itu mengalami penderitaan yang luar biasa, ia tidak kehilangan harapan. Ia mengingat bahwa Tuhan adalah pembelanya yang akan membela dan membebaskannya dari musuh-musuhnya. Ia memandang Allah sebagai sumber perlindungan dan kekuatan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kesulitan. Yeremia berdoa untuk keselamatan dan kemenangan Tuhan atas musuh-musuhnya dan menyatakan bahwa Tuhan adalah pembela sejati. Nah, meskipun keadaan sangat sulit, gitu ya, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada dan bisa dirasakan. Itu yang menjadi sumber pengharapan kekuatan dari mana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan ayat 14 sampai 18 bicara kutukan terhadap hari kelahiran. Ini ungkapan keputusasaan yang mendalam, ia merasa bahwa kehidupannya penuh dengan penderitaan, bahwa ia seharusnya tidak pernah dilahirkan. Ungkapan ini menggambarkan sebuah kefrustasian, kekecewaan yang dalam, dan juga menggambarkan kesulitan emosional yang sering dialami oleh seorang nabi yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, meskipun demikian, ini juga menunjukkan kenyataan bahwa pekerjaan kenabian seringkali mengharuskan seorang untuk merasakan penderitaan yang sangat berat, dan bahkan seorang nabi seperti Yeremia bisa merasa terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. Namun, meskipun ada keputusasaan, keseluruhan narasi ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami dan memberi ruang terhadap perasaan ini. Ya. Nah, maka saya mencoba memberikan 4 makna teologis di dalam kitab Yeremia. Penindasan dalam kebenaran dan keadilan, menggambarkan penindasan dalam kebenaran. Nah, Yeremia nabi yang sebagai diutus mengalami penghinaan, ya. Tetapi bukan berarti lalu kebenaran dan keadilan itu diabaikan, dan tetap terus harus disuarakan, meskipun tidak populer atau tidak menyenangkan, tapi harus menghadapi meskipun harus menghadapi penolakan dan penghinaan. Tidak berarti bahwa kebenaran akhirnya disembunyikan atau terabaikan. Penyampaian firman Tuhan tidak pernah terikat pada penerimaan manusia, tetapi tetap merupakan panggilan Allah. Yang kedua, penderitaan dalam pelayanan kenabian. Melalui Yeremia ini kita belajar makna teologisnya, gitu ya. Ketika menghadapi kesusahan dan keputusasaan, gambarkan Yeremia tetap terus melanjutkan pekerjaan karena firman Tuhan itu seperti terbakar di dalam dirinya. Penderitaan Yeremia mengajarkan bahwa mewartakan kebenaran dan taat pada panggilan Tuhan seringkali harus melalui jalan penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa mengikuti Tuhan tidak selalu mulus atau jalan yang mudah. Ketiga, kepercayaan pada kedaulatan Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Ya, meskipun Yeremia merasakan kesulitan yang sangat dalam, ia tidak kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan, Yeremia tetap menyadari bahwa Tuhan adalah pembela sejati dan akan mengatasi ketidakadilan yang ia akan alami. Ya, ia menggambarkan kedaulatan Tuhan yang tak tergoyahkan dan pemeliharaannya terhadap orang yang setia kepadanya. Yang keempat, panggilan Tuhan yang tak tergoyahkan. Meskipun Yeremia merasa kehidupannya penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, ia tetap menyadari bahwa panggilan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Nah, dari Yeremia 20 ini saya memberikan relevansi masa kini, yaitu pertama penindasan terhadap kebenaran di dunia modern. Yeremia 20 tetap sangat relevan di dunia modern di mana kebenaran seringkali dipertanyakan atau ditentang. Pesan-pesan kebenaran seperti nilai-nilai moral, etika, atau ajaran agama seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap status quo sosial atau politik. Orang yang berbicara tentang kebenaran atau mengungkapkan kenyataan yang tidak populer seringkali menghadapi penolakan, kritik, atau bahkan penindasan. Penderitaan Yeremia dalam menghadapi penolakan atas pesannya dapat mencerminkan pengalaman
orang-orang yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan di zaman modern, baik dalam konteks agama maupun sosial. Yang kedua, tantangan dalam menjalani panggilan Tuhan di tengah dunia yang sekuler. Seperti Yeremia yang merasa terperangkap dalam panggilannya dan terperdaya oleh tugasnya, banyak orang Kristen masa kini yang mungkin merasa terperangkap dalam panggilan Tuhan mereka untuk melayani dalam dunia yang semakin sekuler dan materialistik. Bagi mereka yang setia melayani Tuhan, tantangan dan hambatan yang sering kali datang dalam bentuk penolakan sosial atau perasaan kesepian. Pasal ini mengajarkan bahwa meskipun kita menghadapi itu, kita tetap harus bertahan dan setia kepada panggilan Tuhan. Ya, yang akhirnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, itu yang ketiga, pengharapan di tengah kesulitan dan penderitaan. Yeremia 20 menunjukkan bahwa meskipun seorang nabi dapat merasa putus asa dan tertekan, tetapi ada pengharapan dalam Tuhan. Hal ini sangat relevan untuk masa kini, di mana banyak orang menghadapi penderitaan pribadi dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, atau masalah sosial. Kekuatan dan pengharapan dari Tuhan adalah satu-satunya tempat yang dapat memberikan ketenangan dan rasa aman. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah kesulitan dan penderitaan, bahkan ketika kita tidak melihatnya dengan jelas. Maka ada 4 poin di dalam aplikasi perhatikan. Yang pertama, mari kita harus berani terus mengatakan kebenaran meskipun itu tidak populer atau mungkin tidak diterima ya di dalam dunia modern, meskipun itu tidak lazim dan tidak sesuai dengan tren, tapi kita tetap terus berani menyatakan kebenaran. Teguh di dalam pelayanan meskipun menghadapi penolakan dan mengalami penderitaan. Ya. Dan yang ketiga, percayalah pada pemeliharaan Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan, ya, yang mungkin tidak selalu terlihat dengan segera, tapi yakinlah dan sejarah seringkali membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan pada Tuhan itu adalah dasar yang teguh, yang dimana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan maka yang keempat, mau menerima panggilan Tuhan dengan kesadaran penuh. Seperti Yeremia yang pada suatu titik merasa terperdaya oleh petugas kenabiannya, kita pun seringkali mungkin merasa enggan atau tertekan oleh panggilan hidup kita. Apakah itu dalam pelayanan gereja, pekerjaan, atau hubungan sosial kita. Namun Yeremia menunjukkan bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan mengandung makna yang besar. Kita diajak untuk menghadapi dengan kesadaran penuh, mengetahui bahwa Tuhan berkuasa dalam setiap langkah kita dan bahwa pelayanan kepadanya adalah hal yang paling penting. Nah, maka Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang kita bisa pelajari dari Yeremia 18 sampai 20? Ada key point. Nah, pasal 18 itu berfokus kepada perumpamaan tentang tukang periuk. Itu ya, yang menggambarkan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara umatnya. Kan? Lalu yang kedua, Yeremia 19 menekankan penghukuman atas Yehuda dan Yerusalem melalui peristiwa nubuat yang dilakukan Yeremia dengan membawa kendi tanah, mengungkapkan kehancuran yang akan datang. Pemberontakan dan ketidaksetiaan umat terhadap Tuhan akan membawa akibat yang fatal. Dan Yeremia pasal 20 menggambarkan penderitaan pribadi Yeremia yang mengalami penghinaan dan penolakan sebagai akibat penyampaian nubuat Tuhan yang tidak populer. Maka 4 pokok ajaran penting dari Yeremia 18 sampai yang ke-20. Pertama, kedaulatan Tuhan atas umatnya. Kita diajar bahwa Tuhan Sang Pencipta memiliki hak penuh untuk membantu umatnya sesuai dengan kehendaknya. Dan kita dipanggil untuk senantiasa mau bertobat, mengkalibrasi kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Yang kedua, panggilan kenabian yang penuh penderitaan. Dan panggilan untuk melayani Tuhan seringkali disertai dengan ketidaknyamanan, ya, atau ketidakmudahan. Tapi bukan berarti lalu kita undur. Maka tetap terus setialah melayani Tuhan, karena meskipun sulit dan sukar, ada pengharapan di dalam Tuhan, dan mana Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Maka tetaplah terus. Yang keempat, berani menyatakan kebenaran dan firman Tuhan. Maka melalui Yeremia 18 sampai 20 ini ada 3 pesan utama. Meskipun pelayanan kepada Tuhan penuh dengan tantangan dan penderitaan, Tuhan tetap terus berdaulat terhadap kehidupan umat manusia. Dan Tuhan tetap terus berdaulat dan akan tetap terus membela kebenaran. Tuhan memberi pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan mengajarkan bahwa
kita harus setia pada panggilannya, meskipun tidak ada jaminan kemudahan atau keberhasilan duniawi. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk berani menyampaikan kebenarannya dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Itu 3 pesan utama yang bisa saya sharingkan dalam Yeremia 18 sampai yang ke-20. Nah, jemaat Tuhan juga saya undang untuk kita mengikuti pemaparan Alkitab lanjutan ya, yang lebih jelas lagi yang disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nanti sebentar sore secara onsite, saudara bisa datang ke gereja kita Damai Harapan atau secara live streaming di YouTube gereja kita, YouTube Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pemahaman Alkitab yang bisa saya sharingkan. Nah, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pembelajaran yang boleh kita sama-sama pelajari melalui PA Yeremia 18-20 ini. Berdoa untuk sebentar sore di dalam pemahaman Alkitab secara onsite oleh Bapak Penatua Linda Haryanto. Tuhan menolong, menyertai, dan Tuhan menolong gerejamu, Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, nah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.